Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita patut memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat penyertaannya kita boleh berkumpul di tempat ini pada saat ini. Pada saat ini saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Remaja Kristen yang Memberi Buah. Namun sebelum saya membawakan pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apriliani Irens dari kelas BKPKRI. Jemaat asal saya dari Jemaat Sion Buntelalong. Remaja Kristen yang memberi buah. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini kita melihat bahkan tidak dipungkiri lagi bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu alat teknologi sangat mengalami peningkatan yang begitu pesat. Alat-alat teknologi pada saat ini sudah banyak macamnya dan sangat berbagai merek. Ya, alat teknologi memang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya alat komunikasi. Dengan adanya alat komunikasi, kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan sesama walau dalam jarak yang jauh. Dalam kemajuan alat teknologi dan ilmu pengetahuan ini, remaja atau pemuda, bahkan kita semua masyarakat berperan penting atau mengambil andil dalam peningkatannya. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kemajuan teknologi dan ilmu pendidikan ini, apakah kita sudah melakukan kebaikan? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kadang dengan tidak sadar kita mempergunakan alat teknologi dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh kecilnya seperti kita, para remaja, para pemuda. Kadang ketika kita sedang asik menggunakan telepon, menggunakan laptop, sedang nonton TV, dan yang tayang di TV adalah film kesukaan kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita, meminta tolong kepada kita, kadang kita membantah, kadang kita memberontak kepada orang tua kita. Tanpa kita sadari, kata-kata yang kasar dari mulut kita itu sudah melukai hati orang tua kita. Namun bukan hanya anak-anak, remaja atau pemuda yang terbuai dengan kemajuan alat teknologi, namun kita juga sebagai orang tua. Kadang kita dengan asyiknya kita menggunakan HP atau nonton TV, kita melupakan bahwa anak kita itu masih butuh kasih sayang kita. Anak kita belum bisa masak sendiri, anak kita butuh perhatian dari orang tuanya. Keluarga kita lentarkan tanpa kita sadari. Anak kita akan merasa bahwa dia tidak diperhatikan, bahwa dia tidak dianggap ada dalam sebuah keluarga. Nah, terkadang teman-teman pemuda, teman-teman remaja merasa tinggi hati, sombong, dan tidak berperi kemanusiaan yang baik. Ketika bertemu dengan sesama orang tua yang mungkin tidak pandai menggunakan alat komunikasi zaman sekarang atau Android, mereka akan merasa sombong kepada mereka. Mereka akan mengatakan bahwa mereka itu adalah kampungan, udik, ketinggalan zaman. Namun kita tidak menyadari bahwa kata-kata kita ini sangat melukai hati mereka. Tentu perbuatan ini sangat tidak terpuji di mata Tuhan. Apakah dengan sikap kita seperti ini tuh bisa dikatakan sebagai remaja yang memberi buah kepada sesama? Tentu tidak. Rekan-rekan yang terkasih, sering kita melukai hati sesama sehingga mereka atau teman kita itu merasa minder dan mereka merasa bahwa dia tidak punya segalanya sedangkan kita mempunyai segalanya. Kadang mereka memaksakan keinginan mereka, kita membuat mereka jauh dari Tuhan walaupun kita tidak menyadari hal itu. Mereka berusaha atau bahkan mungkin kebanyakan anak-anak sekarang ya, kalau dikasih persembahan
2.000, 5.000, kadang mereka gunakan untuk jajan dulu separuh. Katanya ya ini kan ada 2.000, saya belanjakan 1.000, tidak apa-apa, nanti 1.000-nya saya persembahkan. Nah, ini adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kita diberikan persembahan oleh orang tua kita untuk kita masukkan ke dalam pundi persembahan di gereja, dalam ibadah sekolah minggu, ibadah kebaktian. Namun kita di tengah perjalanan kita justru menggunakannya untuk jajan. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita pada saat ibadah kita mungkin asik menggunakan handphone, kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Dalam hal ini teknologi menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai teknologi, namun diri kita yang dikuasai oleh teknologi. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya menghimbau kita untuk menjadi teladan. Menjadi teladan bukanlah hal yang sulit, bukan pula sesuatu yang mudah didapatkan. Banyak sekali proses yang harus kita teladani, yang harus kita dapat, yang harus kita hadapi. Dengan tekad dan niat, mari kita sama-sama belajar mengendalikan diri kita dari segala godaan-godaan dunia yang menyesatkan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, apakah dengan sikap sombong kita, dengan sikap meninggikan diri kita, kita bisa disebut sebagai remaja yang berbuah, yang memberi buah bagi sesama? Apakah dengan merendahkan orang lain, menghina orang lain, kita bisa dikatakan sebagai remaja yang memberi buah yang baik kepada sesama? Tentu tidak. Saudara-saudara, berbuah baik berarti kita bisa membantu, kita bisa memberi kebaikan, kita berbuat baik kepada sesama, bukan dengan sikap sombong, dengki, apalagi membenci sesama. Saudara-saudara, kita dapat menggunakan alat teknologi dengan baik, itu semua karena tuntunan kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberikan keahlian bagi manusia untuk menciptakan alat teknologi, bukan untuk menjadi sebuah kesombongan mereka, namun sebuah keahlian yang bisa membantu sesama. Mari kita belajar untuk memberi buah yang terbaik. Mari kita sama-sama bersyukur, mari kita bersama-sama belajar untuk memberi buah kepada sesama. Jangan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan dosa, seperti menggunakan alat teknologi dengan berbagai cara yang sudah tidak patut, sudah salah, sudah menyimpang dari firman Tuhan. Namun mari kita menggunakannya dengan baik. Kadang juga kita ke gereja, kita sudah malas membawa Alkitab dengan alasan saya sudah punya aplikasi Alkitab dalam HP saya, untuk apa saya bawa Alkitab lagi? HP kan gampang dibawa, gampang dipegang. Kalau Alkitab masih harus menggunakan tas, harus ribet membuka. Kalau di handphone kan tinggal kita ketik Keluaran pasal sekian, ayat sekian, langsung kita buka. Kalau menggunakan Alkitab masih capek membolak-balik kertasnya ya. Namun itu membawa Alkitab ke gereja merupakan sebuah keharusan dari Tuhan, sebuah keharusan untuk tetap memahami firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita terima segala sesuatunya dengan berbesar hati, bukan berkecil hati. Jadi remaja yang tekun dan tidak bermalas-malas. Mari kita rendah hati dan jangan meninggikan hati. Belajar menghormati orang tua, guru, dosen, sesama, terlebih lagi Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikianlah pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi atau yang saya ucapkan pada saat saya menyampaikan pidato. Kiranya pidato ini bermanfaat bagi kita semua dan saudara-saudara. Marilah kita menjadi remaja yang dahsyat, remaja yang ajaib, remaja yang tekun pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan terima kasih. Salam sehat.